kabur. Nggak bisa. Dalam hati mungkin kini telah hilang tak kembali. Mudahnya hatimu mendua melapangkan dada. A few moments later. You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Yang beranggotakan saya Intan Emelda. Saya Nazia Zalfa. Saya Dewi Miftahul Jannah. Di sini kami akan mempresentasikan 10 pertanyaan yang ada pada buku Ushul Fikih. Baik, jangan lupa selalu stay untuk menonton video kami. Nah, pastinya teman-teman bertanya-tanya bukan? Sebenarnya keyakinan dapat merubah keraguan kita. Jawabannya adalah tidak. Keyakinan pada diri kita sendiri tidak akan dapat merubah keraguan yang ada pada diri kita ataupun orang lain yang sampaikan. Oleh karena itu, jika kita telah meyakini apa kebenaran yang kita yakini, benar-benar yakin, maka keraguan tersebut akan musnah dan hilang begitu saja. Karena keraguan tidak akan pernah digantikan oleh keyakinan yang telah kita tanamkan pada diri kita. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, pastinya teman-teman bertanya-tanya bukan? Kak, bagaimana kalau seandainya kita tawaf, namun kita memiliki keraguan, apakah sudah di ketiga kali ataupun keempat kali? Nah, sesuai dengan konsep al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu sesuai dengan apa yang kita yakini pada diri kita sendiri. Misal, kita yang meyakini di ketiga, maka kita akan melanjutkan pada yang keempatnya. Namun, jika kita meyakini keempat, maka telah selesailah apa yang kita lakukan. Jadi, kembali lagi pada konsep al-yaqinu la yuzalu bisyak, tergantung pada keyakinan tersendiri. Misalnya nih, Kak, kita benar-benar ragu sekali bagaimana sih sebenarnya. Nah, kita bisa mengambil yang paling kecil, yaitu pada yang ketiga. Jadi kita melanjutkan untuk keempatnya. Nah, jika seandainya ada seorang musafir namun dia ragu apakah sudah boleh untuk menjamak sholat qasar ataupun tidak, maka konsep ini kembali lagi kepada al-yaqinu yuzalu bisyak, yaitu konsep untuk menjamak sholat adalah dengan perjalanan 89 km. Jika kita telah yakin kita telah melewati perjalanan sepanjang 89 km, maka kita boleh melaksanakan sholat jamak ataupun sholat qasar. Namun jika pada diri kita tidak yakin apakah perjalanan telah mencapai 89 km, maka janganlah laksanakan sholat tersebut. Jadi kembali lagi kepada keyakinan yang ada pada diri kita. Untuk mengatasi hal tersebut, bisa kita menggunakan alat-alat yang telah canggih pada masa sekarang, yaitu kita mendeteksi berapakah yang telah kita lewati perjalanan ini, apakah sudah mencapai 89 km ataupun tidak. Kak, mau tanya nih, kalau misalnya perbuatan yang didasari dengan keraguan bisa bikin dampak buruk gak sih? Bisa, perbuatan yang didasari keraguan bisa sangat buruk bagi kehidupan. Perbuatan yang didasari keraguan sering sekali tidak menghasilkan apa-apa. Selain itu, sering sekali perbuatan yang ragu-ragu membuat kita kehabisan waktu, kehabisan kesempatan, dan juga berakhir tidak memiliki pilihan. Kak, kalau misalnya nih, gimana nasihat kalau ada orang yang ragu dengan lamaran? Nasihat yang pertama, kedepankan perasaan tawakal setiap menghadapi situasi yang tidak pasti. Pasrahkan semuanya kepada Allah, maka pasti ada kebahagiaan di sana. Yang kedua, pahami hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Bisa dengan mengikuti kajian-kajian, membaca buku-buku tentang pernikahan, dan segala tanggung jawabnya. Yang ketiga, hadirkan niat untuk menjaga kehormatan diri. Jadi mau menikah itu niatkanlah untuk menunaikan sunnah dan menjaga kehormatan diri, sehingga pernikahan itu bernilai ibadah dan insya Allah dipenuhi. Kak, kebijaksanaan apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan keraguan atas kewujudan Allah?
di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6 dan nomor 7. Soal nomor 6 yaitu, bolehkah seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan finansial teknologi? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, teman-teman tahu nggak sih finansial teknologi itu apa? Finansial teknologi atau biasa disingkat fintech itu gabungan dari kata finance dan teknologi. Maksudnya, teknologi yang digunakan buat meningkatkan atau menggantikan layanan keuangan tradisional. Contohnya kayak aplikasi mobile banking, pembayaran digital atau e-wallet, pinjaman online, investasi di platform digital, sampai crowdfunding. Jadi intinya, fintech itu bikin proses keuangan lebih mudah, cepat, dan praktis tanpa harus ribet pergi ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Tapi tetap harus hati-hati juga sama aspek keamanannya, biar transaksi atau data pribadi kamu tetap aman. Karena teman-teman udah tahu finansial teknologi itu apa, kita kembali lagi ke soal. Yaitu, bolehkah seseorang melakukan transaksi dengan menggunakan finansial teknologi? Boleh seseorang melakukan transaksi menggunakan finansial teknologi, asalkan sesuai dengan aturan yang berlaku, kayak terdaftar dan diawasi oleh otoritas yang berwenang seperti OJK di Indonesia. Fintech bikin transaksi jadi lebih cepat dan efisien, tapi tetap harus hati-hati biar aman dari risiko, kayak penipuan atau kebocoran data. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Soalnya yaitu, kenapa seseorang itu menjadi ragu-ragu? Nah, seseorang bisa jadi ragu-ragu karena banyak faktor. Mungkin dia takut ambil keputusan yang salah, kurang informasi yang cukup, atau nggak yakin sama hasilnya. Kadang juga karena pengalaman buruk sebelumnya atau nggak ada dukungan dari orang lain. Rasa ragu itu sebenarnya wajar banget, tapi penting juga buat cari informasi dan percaya sama kemampuan diri biar nggak terjebak di situ terus. Kak, kalau misalnya kita memiliki keterbatasan ekonomi, sebaiknya kita harus membantu orang tua bekerja atau lebih memilih untuk kuliah? Oke, jadi di sini saya akan memberikan keterangan sedikit antara apakah kita harus memilih untuk bekerja atau untuk kuliah. Yang pertama tentunya kita harus mempertimbangkan dengan jangka panjang. Ya, apakah keputusan kita itu dapat betul-betul membantu ekonomi keluarga kita dan sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua. Kemudian apabila kita memilih untuk kuliah, sebaiknya kita mencari beasiswa yang diberikan oleh pemerintah. Dan tentunya itu harus dengan izin dari orang tua terlebih dahulu, karena yang kita perbuat apabila tidak disertai dengan izin dan disetujui oleh orang tua, maka kita tidak akan mendapat keberkahan dari Allah. Nah, kalau misalnya gaji PNS itu halal nggak sih, Kak? Untuk gaji PNS, pada dasarnya gaji PNS itu halal karena anggarannya dari negara dan itu resmi sumbernya, sehingga tidak ada yang bisa menyebabkan hal itu menjadi haram, kecuali ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kak, sebenarnya kalau misalnya kita minjem uang di bank untuk kredit rumah, kira-kira halal nggak sih? Nah, dalam syariah Islam, ketika kita ingin meminjam uang dari bank, yang dimana dalam bank itu terdapat unsur riba, maka hal tersebut merupakan perbuatan yang haram. Namun di dalam Islam sudah disediakan alternatif lainnya, yaitu seperti ijarah maupun murahabah, atau mungkin kita bisa meminjam uang dari bank syariah, seperti Bank Syariah Indonesia. Untuk informasi yang lebih lanjutnya, lebih baik kita mengkonsultasikannya dengan ahli fikih ataupun dengan lembaga keuangan syariah yang lebih paham tentang ini. Cukup sekian video penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kebenaran datanya dari Allah, kesalahan datanya dari setan, dan kami berempat hanya korban. Kami akhiri. Wassalamualaikum